Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari mata kuliah keterampilan membaca. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik, saudara, pada hari ini pokok bahasan kita adalah tentang keterbacaan. Jadi kita akan melanjutkan tentang pokok bahasan fleksibilitas membaca. Saudara, fleksibilitas membaca itu sendiri sebetulnya adalah kemampuan seseorang dalam menyesuaikan strategi membacanya dengan kondisi bacanya pada saat yang bersangkutan memahami isi bacaan. Jadi ketika kita ingin membaca secara fleksibel, berarti kita harus mampu bagaimana kita untuk memahami isi bacaan dengan strategi membacanya yang tepat begitu. Jadi kapan kita itu nanti membaca dalam keadaan cepat, kapan kita membaca dalam keadaan sedang, kapan kita membaca dalam keadaan lambat. Nah, ini akan kita bahas di dalam fleksibilitas membaca ya. Nah, oleh sebab itu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebetulnya tentang fleksibilitas membaca ini yang tentu saja di dalamnya ada strategi membacanya, kemudian ada kondisi baca kita. Saudara, pada hari ini kita tentunya akan mempelajari ataupun membahas bagaimana di dalam kondisi baca itu yang salah satunya adalah keterbacaan. Nah, apabila kita membaca tentang suatu teks, tentu saja keterbacaan ini merupakan hal yang utama juga bagi kita sehingga kita mampu membaca dengan baik ya. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam membaca sebuah teks tentunya Anda harus menggunakan strategi tertentu. Anda harus melihat bagaimana kondisi bacanya. Di sana juga Anda tentu saja melihat informasi fokus yang Anda butuhkan ya. Nah, oleh sebab itu saudara, pada hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita tentang fleksibilitas membaca ya. Jadi saudara, pada dasarnya ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ada kondisi baca itu ada sebetulnya di dalam membaca kita dapat membagi 3 jenis sesuai dengan tujuan umum membaca. Membaca kita untuk studi, membaca untuk usaha, juga membaca untuk kesenangan. Ya, nah, saudara, kita juga untuk mengetahui isi bacaan itu, sebetulnya kita harus menguasai informasi fokusnya. Sehingga informasi fokus inilah sebetulnya yang akan membantu kita untuk memahami isi bacaan itu. Informasi fokus ini adalah informasi terpenting atau hal-hal penting yang terdapat dalam teks bacaan. Nah, oleh sebab itu saudara, ini berkaitan dengan materi bacaan ataupun bahan bacaan yang kita hadapi atau yang kita baca. Nah, materi bacaan untuk studi biasanya itu pada umumnya adalah bahan-bahan yang berupa non-fiksi yang terdiri berbagai jenis. Nah, ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian untuk materi bacaannya ini juga saudara bisa berupa ya non-fiksi, bisa berupa fiksi ya untuk materi bacaannya. Nah, saudara, materi bacaan untuk usaha ini juga bisa Anda baca seperti surat-surat, dokumen-dokumen, buku-buku, majalah, dan lain-lain. Nah, untuk materi bacaan untuk kesenangan, membaca untuk kesenangan tentu saja beda bahan bacaannya. Ini lebih kepada untuk ya mengisi waktu luang kita untuk kesenangan.
kita bisa membaca fiksi ya, membaca artikel ringan, surat kabar dan lain-lain. Yang jelas pembaca itu harus mampu menyesuaikan strategi membacanya ya dengan jenis-jenis bacaan yang dibacanya, juga tingkat keterbacaan materi tersebut. Makanya kita pada hari ini perlu memahami lebih dalam tentang keterbacaan itu sendiri. Nah, ini jadi pokok bahasan kita pada hari ini, tentu saja lebih difokuskan pada keterbacaan. Saya berharap setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini, Anda mampu untuk menjelaskan tentang keterbacaan itu sendiri yang merupakan bagian dari fleksibilitas membaca dan juga bagian dari kondisi baca itu sendiri ya, sehingga kita mampu memahami isi bacaan dengan baik. Saudara, yang dimaksud dengan keterbacaan itu sendiri sebetulnya adalah sesuai tidaknya suatu bacaan itu bagi pembaca, tentu saja ini harus kita lihat dari tingkat kesukarannya. Nah, jadi jika bacaan itu terus sukar, maka pembaca terpaksa membacanya dengan lambat, ya kan? Kalau sukar kita baca dengan cepat, nanti apa yang kita baca ya tidak bisa kita pahami, sama hanya apa yang kita dengar, ya bisa saja masuk telinga kanan, keluarnya telinga kiri. Begitu juga dengan membaca, apalagi mendengar atau menyimak dengan membaca ini sama-sama bersifat ya reseptif ya, menerima pesan. Nah, oleh sebab itu saudara, karena kita membacanya dengan kecepatan lambat atau bahkan kita membacanya berulang-ulang, maka sebetulnya inilah yang disebut dengan keterbacaan itu. Kenapa kita bisa membaca dengan kecepatan lambat misalnya, atau bahkan dengan berulang-ulang, itu semua agar kita dapat mengerti isi yang kita baca itu. Nah, namun sebaliknya saudara, bacaan yang terlalu mudah sebetulnya ya, ini tentu saja kalau disajikan, ini akan membuat pembaca itu bosan. Karena tidak mengundang tantangan bagi kemampuan kita di dalam membaca. Oleh sebab itu sebetulnya bisa saja kita itu kalau membaca itu sebetulnya jangan terlalu sukar dan jangan terlalu mudah. Kalau terlalu sukar tentu saja kita akan trauma ya. Kita akan mengalami ketakutan untuk membaca karena sukar memahami isinya. Ini namanya trauma. Kemudian kalau kita membaca ya bacaan yang terlalu mudah, tentu saja ini membosankan. Oleh sebab itu ya saudara, akhirnya kita tidak mau lagi membaca. Sehingga membaca yang lain pun akhirnya tidak kita baca karena sudah terbiasa untuk tidak mau membaca ya. Nah, berbagai cara sebetulnya ataupun rumus untuk mengukur keterbacaan itu, saudara bisa kita gunakan rumus Page ya, juga rumus Mock dan juga test close. Nah, saudara, namun yang sering kita gunakan untuk mengukur keterbacaan teks bacaan itu sendiri sebetulnya adalah test close. Nah, saudara, untuk mengukur keterbacaan berbagai faktor tentu saja harus kita pertimbangkan. Hal tersebut yang harus kita pertimbangkan adalah struktur bahasanya ya, yaitu kosakata dan kalimat, juga jenis isi bacaannya. Nah, bisa juga berupa tipografinya ya, dan juga minat pembacanya. Nah, ini perlu sekali kita perhatikan dalam mengukur keterbacaan ini. Oleh sebab itu, berbagai faktor tersebut perlu kita pertimbangkan untuk mengukur keterbacaan suatu teks bacaan. Saudara, tentu saja cara-cara yang telah ada itu pada umumnya untuk mengukur keterbacaan itu hanya dari segi struktur bahasa saja ya. Nah, tampaknya kemungkinan besar yang dapat memuaskan kita untuk mengukur keterbacaan ini ialah test close. Mengapa kita menggunakan test close? Karena test close ini, saudara, telah mencakup faktor jenis isi bacaan. Jadi di test close itu dapat mencakup
faktor jenis isi bacaan yang tadinya itu kita biasanya hanya mampu mengukur struktur bahasanya saja dilihat dari kosakata dan kalimat. Nah, dalam hal ini, saudara, manfaat tes kelos itu sendiri, yang pertama itu tes kelos dapat mengukur tingkat kesulitan teks. Nah, ini berarti kita bisa menggunakan tes kelos untuk mengukur kesulitan teks. Kemudian yang kedua, tes kelos juga dapat mengukur kemampuan dwi bahasawan. Jadi apabila ada seorang memiliki dua bahasa, kemampuan yang dimilikinya bisa kita ukur melalui tes kelos. Kemudian yang ketiga, bisa jadi untuk meramal tingkat pemahaman membaca seseorang. Jadi kita bisa menafsirkan bagaimana tingkat pemahaman membaca seseorang, apakah tingkatnya tinggi, rendah, ataupun sedang, ya. Lalu bisa jadi untuk yang keempatnya menelaah kendala-kendala dalam teks. Nah, jadi dengan tes kelos ini kita bisa melihat, oh ternyata ada kendala-kendala dalam teks yang mengakibatkan seorang pembaca itu tidak mampu memahami isi bacaannya. Ini biasanya apakah teks tersebut sulit dibaca karena ya memang tipografinya ataupun ya ketidakjelasan dari tulisannya bisa jadi, atau kosakata baru yang memang tidak diterjemahkan di sana dan masih sifatnya umum dan juga bisa jadi belum dipahami oleh banyak orang begitu. Nah, oleh sebab itu saudara, tes kelos inilah yang bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi untuk menelaah kendala-kendala dalam teks bacaan itu kita bisa menggunakan tes kelos. Kemudian yang berikutnya, kelima, ini juga tes kelos dapat mengevaluasi efektivitas mengajar. Ya, jadi sebagai seorang guru sebetulnya bisa menggunakan tes kelos untuk mengevaluasi efektivitas mengajarnya. Itu ya, jadi saudara sepertinya menurut saya Anda bisa menggunakan ataupun memanfaatkan tes kelos ini untuk kepentingan yang telah saya sebutkan tadi. Saudara, dalam tes kelos itu sebetulnya saudara, bagaimana cara menggunakannya? Ingat bahwa tiap kata ke N itu, misalnya dalam sebuah wacana, nah itu harus Anda hapuskan ya, dan Anda harus menemukan sendiri ya jawabannya. Jadi saudara, tiap kata ke N itu harus Anda hapuskan. Nah, dengan demikian, saudara, makin kecil N tersebut, maka makin sukarlah tes itu. Maka sebetulnya bisa jadi N-nya itu 4, N-nya 5, N-nya 6, N-nya 7, N-nya 8, N-nya 9 misalnya. Nah, itu semakin kecil N-nya, misalnya N-nya 4, itu akan lebih sukar daripada N-nya 9. Itu akan mudah sekali kita menebak isinya ataupun menjawab isi yang kita yang dihapuskan itu, yang dijawab oleh siswa tentunya ya. Nah, dalam hal ini saudara, seorang ahli dalam pembuatan tes kelos ini menyarankan agar jumlah kata yang kita lesapkan dalam tes kelos itu kurang lebih 50 kata. Jadi bila N itu sama dengan 5, maka teks itu akan terdiri atas kurang lebih 250 kata. Gitu ya. Jadi 50 dikali 5 berarti kan 250 kata. Nah, namun perlu diingat bahwa sebuah wacana yang sama yang kita berikan kepada kelompok peserta tes, pada siswa kita, ini tentu saja akan berbeda tingkat keterbacaannya ya, jika N-nya itu tidak sama. Jadi tentu saja berbeda. Nah, saudara, pada dasarnya ini ada 3 hal yang terkait dengan keterbacaan itu sendiri. Yang pertama itu kemudahan. Jadi kemudahan kita di dalam membaca itu baik itu bentuk tulisannya ya,
mudah kita baca, kemudian ya kerapian tulisannya juga itu akan memudahkan kita membaca, lalu bisa jadi ya dari warna dan lain sebagainya bisa mempengaruhi kemudahan kita dalam membaca. Kemudian kemenarikan. Kemenarikan ini juga sebetulnya sesuai dengan ya keinginan kita membaca. Kalau kita ingin membaca itu tentu saja kemenarikannya akan lebih tinggi. Jadi berarti kita tertarik terhadap apa yang kita baca itu. Nah, untuk kemenarikan ini bisa jadi ya berbagai hal akan mempengaruhi itu. Salah satunya bisa jadi bentuk tulisannya juga akan menarik perhatian si pembaca misalnya. Kemudian cara menyampaikan ide-ide juga menarik perhatian pembaca dan juga ya pengemasan kalimatnya bisa menarik juga perhatian pembaca. Nah, kemudian keterpahaman. Keterpahaman ini saudara tentu saja ini yang perlu kita perhatikan karena kita harus memahami makna dari kata, makna dari kalimat, makna dari wacana yang kita baca. Jadi kalau kita bahas satu persatu, bahwa sebetulnya untuk kemudahan itu di sini berkaitan dengan bentuk tulisan ya, seperti besar huruf misalnya dan lebar spasi. Nah, kemudahan membaca teks yang terkait dengan keterbacaan ini sebetulnya dapat diukur melalui kesalahan membaca yang berhubungan dengan keterampilan membaca dan kejelasan tulisan. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya ya. Nah, untuk kemenarikan itu sebetulnya yang terkait dengan keterbacaan dalam hal ini berhubungan dengan minat pembacanya. Nah, saya sudah jelaskan tadi kepadatan ide pada bacaan dan juga penilaian keindahan gaya tulisannya seperti yang saya deskripsikan tadi ya. Kemudian keterpahaman. Saudara, keterpahaman yang dimaksud adalah tingkat keterbacaannya ya, yang berhubungan dengan karakteristik kata dan kalimat. Tentu saja kita kan harus memahami isi kalimat itu seperti panjang pendeknya ya dan juga frekuensi penggunaan kata ataupun kalimat, termasuk bangun kalimat dan juga susunan paragrafnya yang harus kita kuasai ya, kita pahami maknanya. Dengan alasan tentu saja teoritis, ini teknis dan juga praktis. Nah, tentu saja keterpahaman sering digunakan sebagai dasar studi untuk keterbacaan. Nah, saudara, ini perlu Anda ketahui bahwa menurut Rankin ya dan Chulhans yang dikutip oleh Mukhlan, untuk kriteria penilaian hasil tes close itu sebetulnya dapat kita gunakan kriteria seperti ini. Nah, yang pertama itu tingkat independen. Yang kedua tingkat instruksional dan yang ketiga tingkat frustasi. Saudara, untuk tingkat independen ini berarti ini adalah tingkat membaca yang mudah. Tentu saja sebagai tingkat keterbacaan yang mudah ini rata-rata skor tesnya lebih besar dari 60% ya. Nah, kemudian tingkat instruksional ini diartikan sebagai tingkat keterbacaan yang sedang ya. Nah, di sini rata-rata skor tes yang bisa kita peroleh itu 41 sampai dengan 60%. Kemudian yang ketiga tadi tingkat frustasi. Tingkat frustasi ini saudara, itu sebetulnya diartikan sebagai tingkat keterbacaan yang sulit. Dalam hal ini rata-rata skor tes yang diperoleh itu kurang dari 40%. Nah, oleh sebab itu pada dasarnya apabila kita ingin membaca suatu teks yang betul-betul tingkat keterbacaannya itu dikategorikan ya sangat baik tingkatnya, itu sebetulnya tingkat instruksional. Kalau tingkat independen ini keterbacaannya sangat mudah ya, mudah. Nah, sedangkan tingkat frustasi ke tingkat ya keterbacaannya ini sangat sulit. Ini kalau tingkat independen ini akan membosankan bagi siswa kita, sedangkan
Di tingkat frustasi ini, saudara akan membuat siswa kita menjadi ketakutan untuk membaca. Jadi sebaiknya teks bacaan yang kita berikan kepada siswa itu berada pada tingkat instruksional. Rata-rata skor tesnya 41 sampai dengan 60%. Ini yang lebih bagus sebetulnya itu. Karena di sini ada tantangan. Makanya kalau kita membaca sebuah teks sebetulnya yang kita berikan kepada siswa itu adalah teks yang tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sukar. Terlalu sukar, jangan. Terlalu mudah, jangan. Kalau begitu, berikanlah teks yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Iya, nah begitu ya, nada lagunya. Jadi berikanlah teks kepada siswa kita yang sedang saja sehingga mereka tidak jenuh, tidak bosan, dan juga tidak frustasi. Itu ya. Nah, saudara, ini contoh di dalam membuat sebuah tes close untuk melihat apakah tingkat keterbacaan teksnya itu berada pada tingkat keterbacaan ya yang membosankan atau tadi apa namanya independen ataukah tingkat instruksional ataukah tingkat frustasi. Nah, jadi saudara misalnya Anda akan membuat sebuah tes close tentang tes keterbacaan buku ajar bahasa Indonesia untuk kelas 5 sekolah dasar misalnya. Nah, seperti inilah cara Anda membuatnya ya. Jadi, saudara, kita tadi bisa menggunakan N-nya itu misalnya apakah 4, apakah 5, apakah 6, apakah 7, apakah 8, 9, dan seterusnya. Ingat tetapi semakin kecil N-nya maka semakin sukarlah teks itu ya. Semakin ya tinggi N-nya semakin mudahlah teks itu. Yang kita butuhkan sebetulnya yang sedang saja, tidak terlalu sukar dan tidak terlalu ya mudah ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, yang biasanya itu N-nya itu berkisar antara 4 sampai dengan 6 misalnya. Jadi bisa 4, 5, dan 6. Nah, saudara, apabila kita membuat tes close, sebaiknya kalimat pertama tidak diresapkan ya. Jadi kalimat pertama yang berjudul tong kosong nyaring bunyinya, ini tetap saja Anda tidak hilangkan kata-kata yang ada di kalimat ini ya. Contohnya siswa kelas 5 sudah duduk di bangku masing-masing. Nah, baru kalimat kedua dan seterusnya harus Anda resapkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Anda mau melesapkan N-nya 4, N-nya 5, N-nya 6, N-nya 7, atau seterusnya. Nah, kalau ini kita akan melesapkan bahwa N-nya adalah 7 ya, N-nya 7. Nah, coba kita hitung N-nya 7. Berarti mulai kalimat kedua ya. Kita hitung kata pertamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N ke-7, kata ke-7 maksudnya. N7 itu berarti kata ke-7. Nah, semuanya N7 berarti ya. Nah, N7 berarti kata ke-7 ini harus dihilangkan, harus dilesapkan, dikosongkan, gitu maksudnya. Baru nanti kita lanjutkan, kita hitungkan lagi dari sini ya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya N kata ke-7. Ya, begitu ya. Nah, begitu juga perlu Anda ketahui bahwa kata ulang itu Anda hitung 1 ya, misalnya tertawa-tawa. Jangan 2, ini 1 saja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kata depan dihitung 1 kata. Ingat ya. Dan seterusnya, saudara. Silakan saja Anda bisa mempraktikannya nanti ya.
di buku-buku, apakah buku SMA, SMK, tempat Anda mengajar nantinya, atau tempat Anda praktik. Nah, saya minta Anda bisa mencari buku ya SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, ataupun SMK ya, atau SMP juga boleh, SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, silakan saja. Kemudian lihat kurikulumnya, lihat saudara untuk teks bacaannya. Karena di buku pelajaran bahasa Indonesia untuk SMA, untuk SMP, SD juga ya, itu kan ada membaca di sana. Nah, Anda cari tentang membaca. Nah, jadi saudara Anda bisa melesatkan apakah N-nya tadi N ke-7 ataukah N-nya ke-6 ataupun N-nya ke-5, silakan saja ya. Nah, kemudian saudara ingat bahwa kalimat terakhir itu tidak boleh diresapkan, tidak perlu diresapkan ya kalimat terakhir. Jadi yang tidak diresapkan atau yang tidak dihilangkan itu tidak dihitung, maksudnya kalimat pertama dengan kalimat terakhir. Itu utuh ya, kalimat pertama dengan kalimat terakhir itu tetap utuh. Untuk apa tujuannya? Untuk memudahkan kita sebetulnya menebak ini, menafsirkan jawaban-jawabannya. Nah, kemudian bagaimana strategi kita untuk membacanya, saudara? Pada dasarnya kita bisa membaca cepat ya. Nah, oleh sebab itu, yang sudah kita baca di paragraf pertama, kedua, dan seterusnya, itu sebetulnya bisa menjadi panduan kita untuk paragraf berikutnya. Dan bahkan paragraf berikutnya juga kalau kita misalnya belum berani untuk mengisi yang berisi kosong yang harus kita isi tulisannya, kita bisa membaca paragraf-paragraf yang lain yang mungkin di sanalah jawabannya yang kemudian bisa kita isi kembali di paragraf yang membutuhkan jawaban tersebut. Gitu ya. Nah, bisa jadi ini hal-hal seperti ini sebetulnya sangat membuat siswa itu menjadi lebih memahami isi bacaan. Itu. Jadi tujuan kita juga bisa untuk melihat kemampuan siswa kita memahami isi bacaan dengan menggunakan tes close ini. Ya, saudara, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Ya, jadi di dalam keterbacaan itu sendiri sebetulnya bagaimana cara kita untuk memahami isi bacaan itu, karena kita harus mengetahui dulu tingkat keterbacaannya ya. Nah, oleh sebab itu ketika kita menjadi seorang guru, kita harus memberikan teks bacaan itu kepada siswa, teks yang sedang-sedang saja, tidak terlalu sukar dan juga tidak terlalu mudah. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengetes ya tingkat keterbacaan sebuah teks yang akan dibaca oleh siswa kita. Nah, kita bisa menggunakan tes close untuk melihat tingkat keterbacaan tersebut ya. Ingat bahwa dengan menggunakan tes close tadi kita bisa melihat tingkat keterbacaannya, itu tingkat independence, kemudian tingkat instruksional, dan tingkat frustasi. Yang bagus adalah tingkat instruksional ya, sehingga siswa kita tidak bosan di dalam membaca dan juga tidak frustasi di dalam membaca, tidak mengalami ketakutan dalam membaca ya. Nah, saya yakin Anda bisa menggunakan tes close ini dengan baik. Tentu saja Anda bisa untuk mengetes tingkat keterbacaan teks bacaan, baik itu untuk SD, SMP, SMA, ataupun SMK ya, maupun ya SMK ataupun MA gitu. Ya, silakan saja saudara dicoba sebagai tugas Anda untuk mempraktikkan ya, menyusun ya soal untuk tes close ya. Cari buku
yang berhubungan dengan teks bacaan mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP, SMA ya. Ya, saudara, saya kira pada hari ini cukup sekian dan mohon kiranya apa yang saya jelaskan hari ini bisa Anda rangkum dan rangkumannya itu bisa Anda kirim ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Mohon maaf, jadi saya ulangi lagi. Nanti hasil rangkumannya silakan Anda kirim ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Dan Anda juga saya minta untuk mempelajari ya materi tentang keterbacaan ini di buku saya yang berjudul itu keterampilan membaca, silakan Anda baca ya. Kemudian Anda juga bisa menambahkan ya referensi Anda dengan membaca ya bahan-bahan di internet, silakan saja ya. Baik saudara, saya yakin Anda pasti bisa. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.